Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Barreskrim Polri menggelar mediasi antara Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Namun upaya mediasi menemui jalan buntu karena RK enggan berdamai. Mediasi perseteruan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana yang berlangsung di gedung Barreskrim Polri. Mediasi terkait laporan pencemaran nama baik oleh RK kepada Lisa karena Lisa menuduh RK merupakan ayah biologis dari anaknya. Melalui kuasa hukumnya, RK menyatakan menghormati langkah mediasi, namun RK dipastikan enggan berdamai dan akan tetap menempuh jalur hukum. Sangat menghormati undangan mediasi yang disampaikan oleh pihak Barreskrim. Namun demikian, Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga Pak Ridwan Kamil lebih memilih untuk melanjutkan proses ini demi kepastian hukum. Ya, sehari sebelumnya kuasa hukum Lisa Mariana mengajukan bukti rekaman video call dan percakapan antara RK dan Lisa dalam sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Namun majelis hakim menolak bukti-bukti tersebut karena dinilai belum memenuhi syarat. Sidang gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Meski hasil tes DNA Barreskrim Polri menyatakan tidak ada hubungan biologis antara keduanya, namun proses hukum tetap berlanjut. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum Lisa menyerahkan 6 bukti tambahan, dimulai dari rekaman video call dan tangkapan layar percakapan antara RK dan Lisa. Sayangnya, majelis hakim menolak bukti-bukti tersebut karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki. Bukti benar memang itu hasil dari percakapan, namun ada perubahan sedikit yang harus kami perbaiki. Jadi pada hari ini agenda bukti akhirnya ditunda ke minggu depan. Itu hasil dari percakapan, ada beberapa penggalan video yang kita screenshot dan atau gambar yang membuktikan bahwa memang benar adanya terjadinya percakapan antara tergugat dan penggugat pada saat itu. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil mengaku siap menghadapi semua bukti yang diajukan dan akan menyerahkan bukti tandingan di persidangan. Ya silakan saja, nggak ada masalah. Yang penting kan bahwa mereka harus menyampaikan bukti-bukti. Kalau misalnya bukti-buktinya valid, kuat, ya silakan saja, nggak ada masalah. Toh juga nanti kami juga akan menyampaikan bukti-bukti di persidangan berikutnya terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat nanti. Perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana masih belum usai. RK melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik, sementara Lisa menggugat perdata RK atas dugaan perselingkuhan terhadap dirinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Jandika, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya Hana Pertiwi mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Hana menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Oh gitu.
Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku belum menerima permohonan pra-peradilan tersebut. Baik, terkait dengan pengajuan pra-peradilan, yang pertama sampai saat ini saya sudah cek, baik sampai saat ini tim penyidik dari Gedung Bundar belum menerima rilis permohonan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Namun demikian, itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya, dan ini juga diatur dalam ketentuan baik KUHP dan juga diperkuat juga oleh putusan MK tahun 2014 yang sebetulnya ini juga merupakan check balancing bagi kita sebagai aparat penegak hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka dugaan korupsi laptop. Akibat korupsi itu, negara merugi hingga lebih dari 9 triliun rupiah. Dari Jakarta Selatan, Denny Halmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terkait dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang setara SMA. Didampingi sejumlah rekannya termasuk Rismon Sianipar, Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa pagi. Roy Suryo juga membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kejanggalan. Kedatangan Roy Suryo untuk menuntut kejelasan perihal surat pernyataan terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya hanya setara SMA. Menurut analisisnya, dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan ijazah Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Jadi hari ini kita menindaklanjuti yang sudah dilakukan oleh Pak Rismon dan kawan-kawan ketika Jumat yang lalu ketemu dengan Pak Eko Sutanto yang karena kami ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi sebuah surat keputusan. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut berisi permintaan penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis Selasa siang. Sinta Nuria, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membaik-baikkan semuanya itu. Karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.